Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan berikutnya, yakni pertemuan 12, kita membahas tema yang berjudul tentang inflasi dan tingkat suku bunga. Di mana tingkat bunga real dan nominal, para ekonom menyebutkan tingkat bunga yang bank bayar sebagai tingkat bunga nominal, dan kenaikan daya beli Anda sebagai tingkat bunga real, di mana persamaannya yaitu R sama dengan I min IR. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi, di mana R adalah tingkat bunga real dan I adalah tingkat bunga nominal dan IR adalah tingkat inflasi. Dan ingat bahwa IR hanyalah persentase perubahan tingkat harga price. Dalam efek Fisher equation menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal. Persamaan Fisher, I sama dengan R plus IR. Hubungan 1:1 antara tingkat bunga real dan tingkat bunga nominal disebut efek Fisher. Ini menunjukkan bahwa bunga nominal dapat berubah karena dua hal. Yang pertama, karena tingkat bunga real berubah, atau karena tingkat inflasi berubah. Dalam teori kuantitas dan persamaan Fisher bersama-sama memberitahukan kita bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan tingkat pertumbuhan uang 1% menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher, kenaikan 1% pada tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat bunga nominal. Berikut adalah hubungan eksak antara dua persamaan, yaitu persamaan kuantitas dalam bentuk perubahan persentase dan persamaan Fisher. Persentase perubahan M plus persentase perubahan V sama dengan persentase perubahan P plus persentase perubahan Y. Demikian juga persentase perubahan M plus persentase perubahan V sama dengan perubahan IR plus persentase perubahan Y, di mana I sama dengan R plus perubahan IR. Tingkat bunga real ex ante tingkat bunga real yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman harapkan ketika kesepakatan dibuat disebut tingkat bunga real ex ante. Tingkat bunga real yang terrealisasi disebut tingkat bunga ex post. Meskipun peminjam dan pemberi pinjaman tak bisa memprediksi inflasi masa depan dengan pasti, mereka memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Kita nyatakan IR sebagai inflasi masa depan aktual dan IRE sebagai ekspektasi terhadap inflasi masa depan. Tingkat bunga R ex ante adalah I kurang IRE, dan tingkat bunga real ex post adalah I kurang IR. Tingkat bunga real berbeda ketika tingkat inflasi aktual. IR berbeda dari inflasi yang diharapkan IR. Bagaimana perbedaan ini memodifikasi efek Fisher? Yang jelas tingkat bunga nominal tak bisa sesuai dengan inflasi aktual, karena inflasi aktual tak diketahui ketika tingkat bunga nominal ditetapkan. Tingkat bunga nominal hanya bisa disesuaikan dengan inflasi yang diharapkan. Slide berikutnya itu menyajikan versi yang lebih presisi dari efek Fisher, di mana I sama dengan R plus IR. Tingkat bunga real ex ante R
ditentukan oleh equilibrium di pasar barang dan jasa, seperti dijelaskan oleh model pada bab 3. Tingkat bunga nominal I bergerak 1:1 dengan perubahan pada inflasi yang diharapkan IR. Tingkat kuantitas di mana MV sama dengan PY didasarkan pada fungsi permintaan uang sederhana, mengasumsikan permintaan keseimbangan uang real proporsional terhadap pendapatan, tapi kita membutuhkan determinan lain dari kuantitas uang yang diinginkan, tingkat bunga nominal. Biaya memegang uang. Tingkat bunga nominal adalah biaya pilihan memegang uang. Apa yang Anda serahkan dengan memegang uang bukannya obligasi. Sehingga fungsi permintaan uang umum yang baru dapat ditulis sebagai M(P) demand sama dengan L dalam kurung I, Y tutup kurung. Persamaan ini menyatakan bahwa permintaan terhadap likuiditas keseimbangan uang real adalah fungsi dari pendapatan Y dan tingkat bunga nominal I. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan Y, maka semakin besar permintaan untuk keseimbangan uang real. Uang masa depan dan harga saat ini, di mana uang dan harga, inflasi dan efek Fisher yaitu tingkat bunga. Sebagaimana teori kuantitas uang jelaskan, jika jumlah uang beredar dan permintaan uang sama-sama menentukan tingkat harga equilibrium, keseimbangan, perubahan tingkat harga didefinisikan sebagai tingkat inflasi. Inflasi lalu mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Tapi sekarang karena tingkat bunga nominal adalah biaya memegang uang dan tingkat bunga nominal mengumpan balik mempengaruhi kepada permintaan uang. Nah, adapun biaya inflasi yang diharapkan, ketidaknyamanan mengurangi uang di tangan secara metaforis disebut biaya kulit sepatu. Ini contohnya ya. Soliter cost dari inflasi, karena lebih sering berjalan ke bank membuat sepatu seorang cepat rusak. Jadi ketika perubahan inflasi membuat pencetakan dan penerbitan katalog harga baru misalnya, maka biaya ini disebut biaya menu atau menu cost. Adapun biaya lain terkait dengan undang-undang pajak. Sering undang-undang pajak tidak memperhitungkan efek inflasi pada pendapatan. Kemudian biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tak terantisipasi tidak disukai karena mendistribusi secara subjektif kekayaan di antara individu. Contohnya, ini mengganggu pensiun tetap individu. Sering kontrak ini tidak dibuat dalam satuan real dengan I-indeks pada ukuran tertentu tingkat harga. Ada keuntungan dari inflasi. Banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Mereka menyatakan inflasi meminyaki roda pasar tenaga kerja. Nah, hiperinflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan, lebih dari 1% per hari. Nah, biaya seperti biaya kulit sepatu dan biaya menu jadi lebih buruk dengan adanya hiperinflasi, dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian ketika biaya jadi terlalu besar dengan hiperinflasi, uang kehilangan perannya sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Nah, adapun barter atau pengguna uang komoditas menjadi biasa. Nah, kalau misalnya uang peredarannya dalam arti di sini terjadi hiperinflasi, maka ya uang itu tidak memiliki nilai. Nah, ini biasanya kasus ini terjadi ketika misalnya kayak krisis Krismon itu ya. Kayak di Indonesia di tahun 98 itu, di mana uang itu tidak memiliki nilai. Karena ini tadi terjadi hiperinflasi. Kita untuk membeli barang itu harus banyak mengeluarkan uang. Karena tadi uang itu terjadi hiperinflasi dan tidak memiliki
nilai atau nilainya buruk gitu ya, rendah. Jadi orang melakukan barter itu ya seperti komoditas menjadi biasa. Dikotomi klasik, para ekonom menyebut pemisahan determinan variabel real dan nominan dikotomi klasik. Penyederhanaan teori ekonomi ini menyebabkan perubahan jumlah uang beredar tak mempengaruhi variabel real. Ketidakrelevan uang untuk variabel ini disebut netralitas moneter. Untuk belajar isu-isu jangka panjang, netralitas moneter mendekati benar. Pada pertemuan 12 ini cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.